Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban berpuasa ini, berarti dia telah murtad dan kafir, harus disuruh bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama sahri Ramadan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibi syafa'atil udma wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ilal yaumil musaffah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa lagi di channel Miftahul Ulum. Selanjutnya, salawat serta salam barokah yang setepat-tepatnya semoga senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang artinya begini: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan kewajiban berpuasa Ramadan bagi setiap umat muslim. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban berpuasa ini, berarti dia telah murtad dan kafir, harus disuruh bertaubat. Puasa Ramadan ini diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan ini diwajibkan bagi setiap muslim yang telah akil balik dan berakal sehat. Selain dua syarat kewajiban tadi, puasa dianggap sah jika memenuhi dua hal yang biasa disebut dengan rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yakni niat. Niat dikerjakan pada setiap malam pada bulan Ramadan. Namun, sebagian ulama berpendapat tidak mewajibkan niat pada setiap malam pada bulan Ramadan, tetapi cukup di awal malam bulan Ramadan dengan niat mengerjakan puasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Waktu mengerjakan niat mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Niat juga tidak perlu dilafalkan dengan suara yang keras, cukup di dalam hati. Selain itu, niat yang dilafalkan dengan suara yang keras tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun puasa yang kedua yakni meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa diantaranya adalah makan, minum, merokok, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan,
muntah dengan sengaja, bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja, gila walaupun sekejap, kedatangan haid atau nifas, melahirkan anak atau keguguran, mabuk ataupun pingsan sepanjang hari, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun apabila makan dan minum tidak disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antaramu lupa, lalu ia makan dan minum padahal ia sedang berpuasa, maka hendaknya ia teruskan puasanya, karena Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selain syarat dan rukun puasa yang harus dilaksanakan ketika berpuasa, kita juga harus menjaga sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah yang pertama, makan sahur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, sunnah puasa yang kedua yakni mengakhirkan makan sahur sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ini tersebut dalam riwayat Anas bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu an bercerita kepadanya, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bertanya, berapa lamakah waktu antara makan sahur dengan sholat? Lalu Zaid radhiyallahu an menjawab, sekira bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sunnah puasa yang ketiga yakni menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sunnah puasa yang keempat yakni berbuka dengan kurma. Salah satu hikmah berbuka dengan kurma yakni karena kurma mengandung banyak glukosa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang baru saja berpuasa. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Apabila tidak menemukannya, maka hendaknya berbuka dengan air, karena air itu suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sunnah puasa yang kelima yakni berdoa setelah berbuka, karena saat tersebut adalah waktu di mana doa mudah dikabulkan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawthi hadha zaman radhiyallahu an-nadrat wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri kawan.